Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya muallim Adam allimna wa ya mufahhim Sulaiman fahimna. Amma ba'd. Sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwan dan akhwat yang semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ilmu, salah satu dari taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala insyaallah, yang semoga langkah-langkah kita ke tempat ini dicatat sebagai pemberat timbangan kebaikan kita dan usaha untuk menuai keberkahan di dalam hidup ini. Salam dan salawat semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi panutan dan teladan kita semua. Ya, dan begitupun para nabi dan Rasulullah Subhanahu wa taala yang lain yang merupakan teladan bagi kita semua, yang Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan tentang mereka kepada diri kita, fabihudahu muqtadih ulaikal ladzina hadallah ulaikal ladzina hadahumullahu fabihudahu muqtadih. Mereka lah itu orang-orang yang telah diberikan petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Dan Allah mengatakan di akhir surah Yusuf, laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Telah terdapat dari kisah-kisah mereka ibrah, pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Maka haditsan yuftara, kisah-kisah mereka itu bukan dongeng yang dikarang-karang, walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai' wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Akan tetapi di dalam kitab itu terdapat penjelasan dari berbagai macam sesuatu dan juga sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ala kulli hal, kita melanjutkan kembali pada malam hari ini taklim kita pada pembahasan belajar dari teladan Al-Quran. Dan insyaallah malam hari ini kita melanjutkan kembali pembahasan kita mengambil teladan dan pelajaran dari kehidupan Nabi Sulaiman alaihissalam. Kalau pada 2 minggu yang lalu atau 2 pekan yang lalu kita belajar dari Nabi Sulaiman alaihissalam tentang bagaimana bersyukur, pada malam hari ini kita akan belajar dari Nabi Sulaiman bagaimana sosok pemimpin yang sebenarnya. Ya, karena kita ini semua adalah pemimpin. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatihi. Setiap kalian akan adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah pemimpin bagi istri kita, anak-anak kita. Kita adalah pemimpin ya bagi keluarga kita, bagi masyarakat kita, bagi adik kita, kak, dan saudara-saudara kita misalnya. Iya, maka kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang dipimpinnya. Kita akan belajar sedikit dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan tentang bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam ya menjadi sosok pemimpin yang diteladani. Di ayat yang ke-19 dari surah An-Naml, di situ Allah Subhanahu wa taala memulai menceritakan bagaimana sosok kepemimpinan dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Mari kita buka hati kita untuk mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan dulu ayatnya.
An-Naml surah ke-27 ayat 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam dalam kepemimpinannya. Di ayat sebelumnya, di ayat 18, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan percakapan antara semut. Ya, ini percakapan antar semut. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam ingin meninggalkan kerajaannya, beliau membawa beberapa orang pasukannya menaiki seekor kuda atau hewan tunggangan yang lain. Lantas kemudian ada beberapa ekor semut yang Allah Subhanahu wa taala abadikan kisahnya di dalam Al-Quran. Semut yang hidup di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, yang dimana semut ini bagian dari kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam juga, yang dimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hatta idza atau wa ala wadin namli qalat namlah ya ayyuhan namlu dkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Hingga ketika Nabi Sulaiman bersama rombongannya sampai di lembah semut. Di lembah semut, berkatalah seekor semut itu, ya ayyuhan namlu, wahai semut-semut. Ini sepertinya pemimpin dari semut-semut itu. Pemimpinnya ini mengatakan, atau semut ini mengatakan, ya ayyuhan namlu dkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Wahai semut-semut, masuklah kalian ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya sedangkan mereka tidak menyadari. Di sini ketika Allah Subhanahu wa taala mengabadikan percakapan satu ekor semut ini dan menyampaikan kepada teman-temannya akan bahaya yang akan datang, ya, di sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa kalau semut saja itu sangat peduli dengan keadaan yang ada di sekitarnya dan dia memperingati bahaya yang akan datang kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, kepada teman-temannya, maka demikianlah juga seorang muslim selalu memperingati tentang apa-apa yang mendatangkan keburukan di tempat atau di daerahnya, sebab-sebab yang mendatangkan keburukan. Maka dia adalah seorang muslim yang cerdas, seorang muslim yang betul-betul paham dan memiliki kepribadian yang bertakwa kepada Allah. Dia tidak hanya peduli dengan dirinya sendiri, iya, dia akan peduli dengan keadaan di sekitarnya, memperingati orang-orang yang ada di sekitarnya tentang bahaya yang akan menimpanya. Iya, seperti itu. Ya, ini diambil pelajaran dari semut ini. Lantas ketika semut itu mengatakan kepada teman-temannya, masuklah kalian ke dalam sarang-sarang kalian agar kalian tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya sedangkan mereka tidak mengetahui. Namun Sulaiman dalam jarak beberapa meter mendengarkan percakapan dari pemimpin semut ini, mendengarkan percakapan dan pembicaraan, ya, dari pemimpin semut ini kepada anggota-anggotanya. Maka Allah pun mengatakan fatabassama dhahikan. Nabi Sulaiman pun tersenyum. Dan inilah senyuman pertama yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran.
Ini kita akan ambil pelajaran di dalamnya. Fatabassama dhahikan, maka Nabi Sulaiman tersenyum dan tertawa karena mendengarkan perkataan semut itu, dan dia berdoa, ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham dan kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepada aku dan kepada kedua orang tuaku. Di sini bisa kita ambil pelajaran bahwasanya seorang pemimpin yang telah diberikan jabatan dan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kelebihan, keutamaan di atas orang lain, kita mengulang pelajaran yang lalu bahwasanya dia tidak akan pernah berbangga dengan kedudukan dan keistimewaan yang dia miliki. Tapi itu justru membuatnya merendah dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan dia taufik untuk bersyukur kepadanya. Seorang Sulaiman alaihissalam, apa yang kurang darinya dari segala kerajaan yang begitu sempurna? Rabbi habli mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, karuniakanlah aku kerajaan yang tidak diberikan kepada orang setelahku. Kerajaan yang begitu besar dan megah. Tapi itu semua tidak membuat Nabi Sulaiman merasa tinggi. Dibuktikan ketika Nabi Sulaiman alaihissalam merasakan karunia Allah, dengan dia dipahamkan bahasa semut ini, yang dimana kata Ibnu Katsir, tidak ada orang selain Nabi Sulaiman yang diberikan pemahaman untuk memahami bahasa binatang kecuali beliau alaihissalam. Jadi kalau ada orang mengaku paham bahasa semut, itu adalah kedustaan yang sangat nyata. Ya, kedustaan yang sangat nyata. Hanya Nabi Sulaiman, kata Ibnu Katsir, yang diberikan kemampuan untuk memahami bahasa binatang. Selain beliau tidak ada. Tidak ada, bahkan Nabi kita Muhammad SAW saja tidak disebutkan riwayat yang menyebutkan bahwa beliau paham bahasa binatang. Hanya Nabi Sulaiman, kata Ibnu Katsir rahimahullah taala. Subhanallah. Maka ini nikmat yang diberikan ini cerdasnya Nabi Sulaiman ketika dia selalu menghadirkan sekecil apapun nikmat itu di dalam kehidupannya. Padahal dia sudah lama paham bahasa binatang sejak mungkin umurnya masih muda, ya, dia sudah paham, tapi selalu dia ingat nikmat itu ketika dia merasakan manfaat yang didapatkan ketika dia memahami bahasa binatang tersebut. Maka begitulah sepantasnya kita sebagai seorang muslim dan juga sebagai pemimpin, jika kita ditakdirkan sebagai pemimpin, selalu menghadirkan nikmat Allah di depan mata kita. Iya, maka itu akan membantu kita untuk bersyukur dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan. Kita kembali pada kalimat fatabassama dhahikan. Nabi Sulaiman tersenyum karena mendengarkan perkataan tersebut. Di sini disebutkan dari pelajaran yang dari kata-kata ini, maka dia tersenyum terhadap apa yang dia dengarkan dari percakapan semut tersebut. Di sini disebutkan senyuman merupakan lambang cinta dan kasih sayang kepada mereka yang ditemui. Karena senyuman, maaf ini bahasa buku sedikit jadi agak sedikitan ya. Karena senyuman akan mendekatkan dua hati yang belum saling mengenali. Karena senyuman akan mengobati luka jiwa yang telah tergoresi. Masya Allah. Jadi memang ketika Allah Subhanahu wa taala mengabadikan momen ini, Nabi Sulaiman tersenyum tersenyum dan sambil melihat dan mendengarkan percakapan semut itu. Allah tidak mungkin mengabadikan momen dan suasana itu kecuali suasana itu pasti sangat bernilai di mata Allah. Fatabassama dhahikan, senyuman. Maka di sini pelajaran pertama yang bisa kita ambil bahwasanya salah satu hal yang dapat membahagiakan saudara kita bukan sekedar diberikan uang, bukan sekedar diajak traktir makan, tapi sekedar ditemui dengan wajah berseri-seri, itu cukup membahagiakan dan memberikan ketenangan di dalam jiwanya. Makanya Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, janganlah kalian meremehkan kebaikan sekecil apapun. Dan Nabi menyebutkan contoh dari kebaikan yang sebagian besar manusia meremehkannya. Nabi mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin taliq, walaupun engkau menemui saudara kalian dalam wajah berseri-seri, tersenyum. Ya, maka
ya, ini dalam tulisan tadi ini kita bisa memahami bahwasanya senyuman inilah yang akan menghubungkan dua hati. Ya, jamaah sekalian, bahkan orang-orang yang belum saling mengenali itu akan saling terpanggil untuk bisa saling kenal, ta'aruf. Ya, yang penting jangan senyum anak muda kepada anak gadis ya. Beda lagi ceritanya ini. Ya, karena itu dapat menimbulkan fitnah tentunya. Tapi yang dimaksudkan ini kepada saudara laki-laki sama laki-laki, perempuan kepada sama perempuan. Ya, seperti itu. Karena inilah hal yang dapat merengkuh cinta dan kasih sayang di dalam hati seseorang, apalagi jika dibarengi dan ya disertai dengan salam. Makanya Nabi mengatakan, ya, ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Apakah kalian menginginkan jika aku menunjukkan sesuatu kepada kalian yang membuat kalian akan saling mencintai? Ya, maka sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Maka dia mengatakan, afsyus salama bainakum, sebarkanlah salam di antara kalian. Jadi senyum, salam, ada itu istilahnya 3S, senyum, sapa, dan salam. Ya, itu kalau ini sudah bisa kita praktekkan, senyum, sapa, dan salam, saya yakin kita akan diterima di tengah masyarakat. Kita akan bisa membangun jaringan sosial, dan betapa banyak orang yang hanya bermodalkan senyum, dia bisa membangun jaringan yang luas. Ya, banyak teman-temannya, banyak relasinya gara-gara hanya bermodalkan senyuman dan salam tadi. Subhanallah. Dan inilah modal yang dipakai juga oleh pebisnis, pedagang, salesman, ya. Ini yang dipakai ini. Seharusnya kita lebih pantas mempraktekannya, karena kita ini adalah seorang dai, kita ini adalah orang yang sudah belajar agama, ya, dan kita ingin inilah yang dirasakan oleh masyarakat, minimal senyuman yang kita berikan kepada mereka. Meskipun kita tidak kenal orangnya, ya, senyum saja. Karena ini sangat memberikan pengaruh. Ya, dan sebagian penelitian membuktikan bahwasanya orang yang sering tersenyum itu akan awet muda, tidak cepat tua, akan terus terlihat cerah, terlihat muda kelihatan. Karena kenapa? Iya, dia itu berkah dari keinginan ia memasukkan kebahagiaan di dalam hati saudaranya. Bukankah Nabi SAW pernah mengatakan, ahabul a'mali ilallahi sururun tudkhiluhu ala kulli muslim. Di antara amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, rasa bahagia yang kumasukkan pada diri seorang muslim. Dan bukankah senyuman adalah salah satu hal yang ya Nabi ajarkan untuk memasukkan rasa bahagia dalam diri saudara kita? Alangkah bahagianya itu teman-teman kita, dan saya pun merasakan ketika saya keluar rumah, ada masalah misalnya dengan keluarga, ada masalah dengan istri atau anak, tiba-tiba saya ketemu ikhwah misalnya di jalan, disenyumi, apalagi diberikan salam, kadang masalah itu terlupakan sejenak. Terlupakan sejenak. Karena apa? Memang ada berkahnya di balik senyuman itu. Ada berkahnya. Ya, makanya Nabi mengatakan tadi, makanya betul shadaqa Rasulullah SAW. Sangat benar apa yang dikatakan Nabi SAW. Janganlah kalian meremehkan kebaikan sekecil apapun, meskipun kalian bertemu dengan saudara kalian dengan wajah bermuka seri, bermuka ceria, ya, seperti itu. Dan di sini bisa kita ambil pelajaran dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Di sini disebutkan bahwa renungkanlah ketika Nabi Sulaiman alaihissalam menghentikan pasukannya sejenak untuk mendengarkan perkataan semut itu. Padahal ini hanya seekor semut yang mungkin diantara bagian kerajaan Nabi Sulaiman yang paling kecil, rakyatnya yang paling kecil, anggotanya yang paling kecil, karena semua dibawa kekuasaan Nabi Sulaiman, bukan hanya manusia, tapi semua binatang ditundukkan menjadi anak buah dari Nabi Sulaiman anggota dari kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam. Maka semut ini bagian dari kerajaan itu. Dan di sini disebutkan
Renungkanlah ketika Nabi Sulaiman alaihissalam menghentikan pasukannya sejenak untuk mendengarkan perkataan semut itu. Nabi Sulaiman tidak menginjak sarang mereka, tidak melanjutkan perjalanannya, bahkan menghentikan sejenak, dan tidak menzolimi sarang dan rumah mereka sedikit pun. Bahkan dengan jiwa mulianya ia berhenti dan mendengarkan apa yang dikatakan oleh semut-semut itu sambil tersenyum lembut dan merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kekuasaan dan kejayaan kerajaannya, kepemimpinannya tidak menghalanginya untuk mendengarkan suara dari rakyat kecilnya. Dan inilah semulia-mulia pemimpin, ketika ia dengan kepemimpinan yang besar itu tidak membuatnya lupa untuk memperhatikan rakyat kecilnya. Inilah surat untuk para pemimpin kita. Di antara ciri pemimpin yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak hanya fokus pada urusan-urusan yang utama, urusan-urusan yang besar di kantor, tapi sampai urusan yang terkecil dari rakyatnya dia perhatikan. Rakyat yang tergusur, rakyat kecil yang ditelantarkan, itu yang dia perhatikan. Itu yang dia perhatikan. Itu yang dia menjadi fokus utamanya. Ya, karena memang pemimpin yang sejati itu adalah yang tidak ada jarak dengan rakyatnya. Ya, bukan hanya orang-orang pilihan, orang-orang tertentu yang dia ajak, yang dia dekat dengannya, tapi pemimpin yang diberkahi oleh Allah, pemimpin yang merangkul semua golongan. Bahkan golongan terkecil, lapisan terkecil dari masyarakat, ada waktu khususnya untuk bersama dengan mereka. Itulah pemimpin yang diberkahi oleh Allah. Maka jika ada pemimpin yang seperti ini, berbahagialah. Ya, karena ketika urusan-urusan kecil dari rakyat kecil, dari rakyat miskin saja diperhatikan, bagaimana lagi dengan urusan besar? Ya, inilah pemimpin yang kita harapkan. Ya, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Dan tatkala kita memperhatikan di sini pelajaran dari Nabi Sulaiman ini, ketika memperhatikan rakyat kecil seperti semut ini pun dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berdakwah di hadapan pemuka-pemuka Quraisy. Di situ ada Abu Jahal, Ubay bin Khalaf di Mekah pada saat itu. Dengan harapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendakwahi orang-orang besar ini, pemuka-pemuka Quraisy ini, ya, orang yang ada di bawahnya akan masuk Islam juga. Dan ini langkah dan trik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar dakwahnya lebih cepat menyebar. Dan itu juga dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyurat kepada pembesar-pembesar Persia dan Romawi. Min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila azimir Rum, kepada pembesar Romawi. Dikirim surat untuk mengajak masuk Islam. Ya, karena kalau di atas sudah masuk Islam, di bawah akan lebih mudah untuk diajak. Suatu ketika Nabi berkumpul dengan pemuka-pemuka Quraisy, datang seorang buta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita tahu, ya, di sebagian masyarakat orang-orang yang cacat seperti ini dipandang sebelah. Maka datang orang buta yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, arsyidni, ya Rasulullah, berikanlah aku petunjuk. Ajarkanlah aku kepada Islam." Tapi Nabi pada saat itu sedang sibuk menghadapi pembesar-pembesar Quraisy ini. Dan Abdullah bin Ummi Maktum karena buta tidak melihat situasi pada saat itu. Karena dia buta, tidak melihat situasi pada saat itu yang Nabi sedang sibuk menghadapi pemuka-pemuka Quraisy. Maka Nabi bermuka masam, merasa tidak enak dan berpaling membelakangi Abdullah bin Ummi Maktum. Maka turun teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Abasa Allah katakan, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Dia Muhammad telah bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya. Tidak tahukah ia jika sekiranya orang buta itu ingin mensucikan dirinya? Jadi Allah mengangkat dan membela orang buta ini, Abdullah bin Ummi Maktum. Ya, sedangkan kita tahu bahwasanya sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang menghadapi pembesar Quraisy sudah tepat, sudah benar. Ya, dan Abdullah bin Ummi Maktum juga diberikan uzur karena dia tidak tahu kondisi pada saat itu. Tapi Allah menegur Nabi
engkau harus lebih memperhatikan orang buta ini, karena dialah orang yang paling betul-betul tulus mencari ilmu dan ingin diajarkan Islam. Sedangkan yang engkau dakwahi itu, kalau dia tidak mau Islam, engkau tidak akan ditanya, engkau tidak akan diminta pertanggungjawaban ya Rasulullah. Tapi jika ini orang buta sudah betul-betul datang bersungguh-sungguh belajar, inilah yang harus engkau perhatikan. Maka Nabi setelah turun ayat menegur beliau agar lebih memperhatikan Abdullah bin Umi Maktum dan orang-orang yang semisalnya, setiap datang Abdullah bin Umi Maktum kepada Nabi SAW, Nabi SAW mengatakan, marhaban liman atamadi bihi rabbi, selamat datang kepada orang yang dengannya Allah menegurku, kata Nabi SAW. Ya, dan tidak hanya itu, Nabi SAW dalam 2 kali peperangan menitipkan kota Madinah kepada Abdullah bin Umi Maktum ketika Nabi keluar bersama para sahabat. Padahal masih banyak sahabat Nabi yang bisa menjadi wakil, bisa menjadi orang yang dititipi untuk menjaga kota Madinah. Tapi kenapa Nabi memilih Abdullah bin Umi Maktum yang buta untuk menjaga kota Madinah? Karena Nabi begitu mengistimewakan Abdullah bin Umi Maktum setelah turunnya surah Abasah. Dan juga tidak hanya itu, Nabi SAW juga menjadikan Abdullah bin Umi Maktum sebagai wakilnya Bilal dalam mengumandangkan azan. Dan padahal pada saat itu, ya, yang lebih pantas untuk azan adalah orang yang bisa melihat, karena kan dulu belum ada jam yang dipakai untuk menentukan waktu sholat, hanya melihat matahari, termasuk waktu subuh. Ketika waktu subuh masuk, ada semacam benang putih, seperti benang putih yang terbentang di atas langit, fajar shadiq, yang menandakan masuknya waktu subuh. Bagaimana caranya ini kalau Abdullah bin Maktum buta melihat masuknya waktu sholat? Tapi Nabi mengangkat dia sebagai muazzin dan mengamanahkan salah seorang sahabat, kalau masuk waktu engkau melihat fajar telah terbit atau engkau melihat matahari telah tergelincir, kabarkan kepada Abdullah bin Umi Maktum untuk mengumandangkan azan. Begitu Nabi mengistimewakan orang yang buta ini setelah Allah menegurnya. Padahal Nabi sebenarnya tidak sengaja berpaling dan membelakangi Abdullah bin Umi Maktum karena sibuk kepada pembesar Quraisy. Tapi Allah ingin mengajarkan di sini kepada Nabi SAW dan kepada kita semua bagaimana memperhatikan urusan orang-orang kecil. Dan Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, innama tunsuruna lidu'afaikum. Coba masukkan hadis ini di dalam hati kita. Nabi mengatakan, innama tunsuruna lidu'afaikum, sesungguhnya kalian itu ditolong oleh Allah karena adanya orang-orang lemah di antara kalian. Kalian itu ditolong oleh Allah, dimudahkan urusannya oleh Allah karena adanya orang-orang lemah yang kalian tolong. Maka inilah yang seharusnya adanya orang-orang miskin, peminta-minta, dan para pengemis yang memang betul-betul berhak diberikan pemberian kepada itu. Sebenarnya kita syukuri, sebagaimana Ali bin Husain, salah seorang salaf, ketika datang seorang pengemis di depan rumahnya, dia mengatakan, selamat datang kepada orang yang membawa bekalku ke negeri akhirat. Dia mengatakan seperti itu, selamat datang kepada orang yang membawa bekalku ke negeri akhirat. Ya, subhanallah. Ya, maka kita kembali bahwasanya dari senyumnya Nabi Sulaiman kepada semut, pembicaraan semut itu, dan singgahnya beliau di sarang semut itu, mendengarkan sejenak percakapan dari semut itu sambil tersenyum, mengajarkan kepada kita bahwasanya seorang pemimpin hendaknya memperhatikan masalah-masalah kecil atau bagian-bagian terkecil dari masyarakatnya. Ya, karena itulah berkah dari apa yang dari kepemimpinan beliau alaihi salatu wassalam. Di sini disebutkan juga, pemimpin yang sejati adalah pemimpin yang cinta rakyatnya, tidak membeda-bedakan golongan manapun dari masyarakatnya, karena ia begitu sadar bahwa semua menjadi tanggungannya dan akan dimintai pertanggungjawaban dari kepemimpinannya. Ia datang sebagai seorang yang membela hak-hak orang yang dizolimi dan dipandang sebelah mata. Ia hadir untuk mempersatukan, bukan untuk memecah belah. Ia hadir untuk menguatkan yang lemah tanpa melemahkan yang kuat, hingga ia pun selalu dirindukan kehadirannya dan ditangisi kepergiannya. Pemimpin yang sejati adalah mereka yang tidak memasang jarak dari rakyatnya, namun dengan jiwa yang lapang dan terbuka ia berusaha untuk selalu membersamai dalam keadaan suka maupun duka. Ya, ini pelajaran dari ayat
fatabassama dhahikan. Intinya jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai penutup. Begitu juga kepemimpinan dalam rumah tangga. Tidak boleh kita beda-bedakan antara anak-anak kita. Anak yang cerdas dengan anak yang pas-pasan kemampuannya. Tidak boleh kita terlalu memperhatikan yang cerdas ini, lalu mengabaikan yang pas-pasan kesian kemampuannya. Tidak boleh, karena boleh jadi Allah meletakkan keberkahannya di anak yang pas-pasan yang kemampuannya ini, bukan kepada anak yang cerdas. Makanya Allah mengatakan, setelah Allah menyebutkan pembagian harta warisan dalam surah An-Nisa, anak laki-laki bagiannya begini, anak perempuan bagiannya begini, bapak bagiannya begini, kakek bagiannya begini, saudara laki-laki bagiannya begini. Allah menutup ayat tentang pembagian warisan itu dengan mengatakan, abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum nafa'a. Bapak-bapak kalian, anak-anak kalian tidak tahu siapa yang akan lebih memberikan manfaat kepada kalian. Makanya kalau ada yang mengatakan, kenapa anak-anak laki-laki itu lebih banyak bagiannya daripada anak perempuan misalnya, padahal anak perempuan mungkin yang lebih mengurusi orang tuanya, kenapa bapak lebih banyak bagiannya daripada anak misalnya? Itu semua Allah katakan, engkau tidak tahu siapa di antara mereka yang lebih memberikan manfaat. Ya, maka tidak boleh kita beda-bedakan dalam memimpin. Memang sebagaimana juga Allah katakan, ketika orang kepada laki-laki yang memiliki lebih dari satu istri, Allah katakan, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Kamu tidak akan bisa berbuat adil kepada istri-istri kalian. Maksudnya berbuat adil maksudnya di sini adalah rasa cinta itu tidak bisa rata kepada semua dari istri. Pasti ada salah satu yang kalian cintai. Begitupun dengan anak. Pasti di antara anak-anak kita ada yang kayak begitu lebih besar kasih sayang kita kepadanya, tapi ini harus dikontrol, tidak boleh dinampakkan di hadapan anak-anak yang lain. Boleh perasaan kita lebih cinta kepada si A misalnya, tapi jangan nampakkan di hadapan anak-anak yang lain. Dan mengenai pembagian, mengenai perhatian, pemberian harus disamaratakan terhadap anak yang satu dengan anak yang lain. Disitulah Allah Subhanahu wa taala menilai kepemimpinan dan keadilan kita dalam memimpin rumah tangga. Hargai setiap apa yang diberikan anak-anak kita, berikan perhatian terhadap apa yang telah dia lakukan, apa yang telah dia kerjakan, tanpa membeda-bedakan si A dan si B. Maka disitulah kita akan mendapatkan keberkahan dari kepemimpinan dalam memimpin rumah tangga kita masing-masing. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.